Damai Kristus bagi kita semua. Pak Denny selaku dosen pembimbing dan teman-teman semua, di sini saya akan menyampaikan penelitian saya dengan judul Pendidikan Iman Anak dalam Keluarga Katolik, Lingkungan Santo Antonius Mbarpan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, saya akan menyampaikan latar belakang dari penelitian saya. Semua orang Kristiani berhak menerima pendidikan Kristiani. Dalam dokumen Gravissimum Educationis atau GE yang membahas tentang pendidikan Kristen ini dengan sangat jelas menyatakan tanggung jawab dan tugas orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Mereka diingatkan untuk menyelenggarakan atau menuntut apa saja yang diperlukan untuk kemajuan pembinaan iman anak. Pendidikan iman anak dalam keluarga Katolik ini harus sungguh diperhatikan, terutama saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Tantangan yang begitu berat dalam pendampingan iman anak di masa pandemi ini tentu banyak upaya untuk tetap menampingi anak-anak dalam pertumbuhan dan perkembangan iman di masa pandemi. Tanggung jawab semakin besar mengenai perkembangan iman anak. Di masa pandemi, anak-anak perlu didampingi untuk menumbuhkan iman dan mengaplikasikan iman dalam perbuatannya sehari-hari. Selanjutnya, terkait penelitian saya ini diambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah orang tua menyadari tugasnya sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak? Yang kedua, apa saja yang dilakukan orang tua dalam memberikan pendidikan iman kepada anak-anaknya di tengah pandemi COVID-19? Yang ketiga, apa saja dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini terhadap pendidikan iman anak? Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, memperoleh gambaran tentang kesadaran orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak. Mengetahui apa saja yang dilakukan orang tua dalam memberikan pendidikan iman kepada anak-anaknya di tengah pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, mengetahui dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini terhadap pendidikan iman anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sendiri adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang tidak dimanipulasi oleh peneliti, menggunakan teknik penelitian berupa wawancara terbuka, mendapatkan data berupa deskripsi pendapat dari responden atau hasil catatan lapangan. Lalu selanjutnya kita memasuki pada hasil. Dari hasil, adapun 3 indikator yang mencakup beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Indikator yang pertama tentang kesadaran orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak. Nah, dari indikator ini, pertanyaan pertama, pemahaman tentang orang tua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kesadaran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama ini, responden memiliki jawaban yang berbeda-beda. Namun semua itu mencakup bahwa responden 1, responden 2, dan responden 3 menyadari orang tua itu sebagai dasar seorang anak menerima pendidikan dari keluarganya sendiri. Gereja menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab penuh dalam pendidikan anak. Orang tua juga menyadari bahwa pertama kalinya anak dididik dari kecil oleh orang tua. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dialami seorang anak ketika lahir ke dunia. Selanjutnya kita memasuki pada pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, upaya yang hendaknya dilakukan oleh orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Didapatkan dari hasil penelitian pada keluarga Katolik lingkungan Santo Antonius Mbarpan tentang upaya yang dilakukan orang tua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak. Banyak responden mengatakan upaya terkait pendidikan anak, yaitu
responden 1, responden 2, dan responden 3, ketiga responden ini menekankan pada pendidikan iman anak yang menjadi upaya utamanya. Selain itu juga para responden mengatakan upayanya sebagai pendidik utama dan pertama yaitu pendidikan sekolah, lingkungan sekitar juga perlu diperhatikan orang tua. Pendidikan mental anak, pendidikan kepribadian anak, mengarahkan anak pada hal-hal positif, memotivasi anak dan juga memberikan perhatian penuh kepada anak. Upaya orang tua ini akan menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas. Maka diperlukan adanya usaha yang konsisten dari orang tua dalam melaksanakan tugasnya. Kita memasuki pada indikator yang kedua. Upaya orang tua dalam memberikan pendidikan iman anak di tengah pandemi COVID-19. Dari indikator yang kedua ini, pertanyaan yang ketiga ialah upaya yang telah dilakukan bapak atau ibu dalam memberikan pendidikan iman kepada anak-anaknya di tengah pandemi COVID-19. Dari hasil penelitian pada keluarga Katolik lingkungan Santo Antonius Mbarepan tentang upaya yang dilakukan dalam memberikan pendidikan iman kepada anak di tengah pandemi ini, banyak responden yang menjawab dengan berdoa bersama. Ketiga responden ini menekankan upaya di masa pandemi ini dengan berdoa bersama. Ini suatu hal yang sederhana yang dapat ditekankan sehingga menjadi kebiasaan baik bagi anak. Selain itu juga responden menjawab dengan bersama-sama mengajak anak untuk menghayati kitab suci. Hal ini akan membuat anak sedikit demi sedikit dapat mengerti ajaran-ajaran yang telah tertuang dalam kitab suci. Selanjutnya, responden juga mengatakan bahwa orang tua keluarga Katolik mengupayakan untuk mengajak anak bisa mengikuti misa online. Selain itu, dengan mengikutkan anak untuk sekolah minggu dan mendengarkan renungan online. Dari upaya-upaya ini, maka perkembangan iman anak akan semakin maju. Kita memasuki pada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 bagi anak. Dari indikator yang ketiga ini, pertanyaannya yaitu dampak positif yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini terhadap pendidikan iman anak. Dari hasil penelitian pada keluarga Katolik lingkungan Santo Antonius Mbarepan menekankan pada dampak terkait dampak positif yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini terhadap pendidikan iman anak, responden 1, responden 2, dan responden 3 menekankan dampaknya adalah dari internet. Internet ini menjadikan anak-anak semakin tertarik untuk mencari hal-hal menarik untuk menumbuh kembangkan iman anak-anak. COVID-19 adalah penderitaan yang menyelamatkan menurut Salvici Doloris. Walaupun ada penderitaan, momen ini adalah saat bagi orang tua dengan anak-anak untuk membangun waktu bersama secara berkualitas atau bisa disebut quality time. Lalu selanjutnya, semua itu dapat dilalui bersama keluarga di rumah masing-masing. Banyak waktu yang dihabiskan juga bersama keluarga masing-masing. Dampak negatif yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini terhadap pendidikan iman anak adalah dari hasil penelitian pada keluarga Katolik lingkungan Santo Antonius Mbarepan terkait dampak negatif yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini, responden 1, responden 2, dan responden 3 menjawab bahwa gadget adalah paling menjadi dampak negatif yang sangat berpengaruh bagi pendidikan iman anak. Gadget adalah kemajuan teknologi yang banyak digandrungi orang dari semua kalangan usia. Munculnya aplikasi-aplikasi dalam fitur gadget yang memberikan kemudahan dalam menembus batas yang dahulu tidak mungkin.
menurut Andi 1997. Gadget dapat membuat penggunanya lebih suka bermalas-malasan sehingga ketika diajak untuk berdoa ataupun merayakan Ekaristi, penggunanya akan merasa malas. Maka kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini gadget menjadi kesulitan terbesar bagi para orang tua. Namun para orang tua tetap berusaha memberikan ajaran iman kepada anak. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat dikatakan bahwa keluarga Katolik lingkungan Antonius Mbarpan merasakan perubahan-perubahan yang sangat drastis dari sebelum pandemi COVID-19 hingga saat ini pandemi COVID-19 melanda. Semua serba online, namun tidak mengurangi penghayatan iman keluarga Katolik lingkungan Antonius Mbarpan ini. Keluarga menjadi tempat penanaman nilai-nilai iman dan karakter, terutama anak. Orang tua sendiri menjadi pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak dan bertanggung jawab penuh dalam pendidikan anak secara menyeluruh, terutama iman anak. Di masa pandemi COVID-19 ini, orang tua mengupayakan segala aspek kehidupan anak. Banyak cara yang dapat dilakukan orang tua, terutama mengupayakan gereja rumah tangga atau eklesia domestika, segala bentuk kebutuhan spiritual. Keadaan yang serba online ini dapat berdampak positif dan negatif, terutama bagi pendidikan iman anak. Dampak positifnya dari pandemi COVID-19 ini terhadap pendidikan iman anak dengan memanfaatkan internet untuk mengakses hal-hal kerohanian. Selain itu juga dampaknya anak dapat lebih dekat dengan keluarga, bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga masing-masing. Namun, di samping itu, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan anak-anak menjadi kecanduan gadget dan banyak anak yang merasa bosan. Demikianlah hasil penelitian terkait pendidikan iman anak dalam keluarga Katolik lingkungan Antonius Mbarpan di masa pandemi COVID-19. Terima kasih, berkah dalam.